Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Aditya Chandra Bramandita dari kelompok 4. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang video kebudayaan mengenai fungsi komunikasi ritual. Nah, di sini kami mengambil contoh kebudayaan upacara Mepandes atau Metata atau Mesangi, atau yang mungkin kalian lebih kenalnya sebagai upacara adat potong gigi. Nah, upacara adat ini biasa dilakukan di Bali atau oleh orang-orang Bali. Nah, Nama saya Mandamasya Budi. Saya Amira. Di sini saya dengan kelompok saya akan menjelaskan tentang budaya adat potong gigi atau yang lebih terkenal dengan kata metata, mesangi ataupun mependes. Jadi kalian bisa menyebutkan ritual tersebut dari salah satu 3 kata yang telah saya sebutkan yang menurut kalian pelafalannya lebih mudah diucapkan. Nah, sebenarnya tradisi ini tuh apa sih? Jadi, tradisi ini tuh dilakukan dalam agama Hindu, khususnya di Bali. Jadi, ketika seorang anak telah memasuki fase remaja dan telah mengalami pubertas, maka mereka akan melaksanakan upacara ini. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakannya di waktu yang akan mendatang, tergantung finansial dari keluarganya sendiri. Nah, lalu apa sih makna yang dapat diambil dari melakukannya upacara ini? Jadi, setelah melakukan upacara ini, masyarakat di sana percaya mereka akan menemukan hakikat manusia yang terlepas dari belenggu kegelapan dari pengaruh satripu yang ada dalam diri manusia. Jadi, satripu itu apa sih? Nah, satripu itu adalah 6 jenis musuh dari sifat karma atau perbuatan yang tidak baik dalam diri manusia. Nah, jadi apa aja sih yang termasuk dalam sifat-sifat satripu? Jadi yang pertama itu ada sifat kama, yaitu sifat penuh nafsu. Yang kedua ada sifat loba, yaitu sifat serakah. Yang ketiga ada sifat kroda, yaitu kejam dan pemarah. Yang keempat ada mada, yaitu mabuk dan gila-gilaan. Yang kelima ada moha, yaitu bingung dan angkuh. Dan yang terakhir ada sifat matsraya, yaitu sifat dengki atau iri hati. Metata. Upacara potong gigi merupakan bagian dari manusianya, yang pada hakikatnya jika cicinya secara fisik sudah menginjak remaja dapat melaksanakan upacara potong gigi. Cicinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada wanita dapat dilakukan setelah mendapatkan menstruasi yang pertama. Yang kedua, pada pria dapat dilakukan setelah mengalami perubahan suara. Cici tersebut dapat dijadikan landasan awal bahwa si anak sudah siap untuk metata, akan tetapi tidak diharuskan pada saat itu juga, karena harus ditunjang dari kesiapan finansial juga. saya Aditya Chandra di sini akan menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya upacara pemotongan gigi yang telah dijelaskan sebelumnya di atas. Beberapa tujuan dari upacara potong gigi yang tidak kalah penting untuk kalian ketahui yaitu yang pertama, menghilangkan kotoran diri dalam wujud kala, buta, pisaka, dan raksasa dalam arti jiwa dan raga diliputi oleh watak satripu sehingga dapat menemukan hakikat manusia yang sejati. Lalu yang kedua, untuk dapat bertemu kembali dengan bapak dan ibu yang telah berwujud suci. Maksudnya di sini adalah ada suatu kepercayaan di Bali di mana jika seorang manusia telah wafat, maka jika ia telah melakukan upacara pemotongan gigi ini, ia bisa bertemu kembali dengan roh bapak dan roh ibunya. Lalu yang ketiga, untuk menghindari hukuman di dalam neraka nanti yang dijatuhkan oleh Batara Yamadipati berupa menggigit pangkal bambu petung. Hal ini tertera dalam lontar Atma Prasangsa. Dan tujuan yang kelima adalah memenuhi kewajiban orang tua kepada anaknya untuk menjadi manusia yang sejati. Jadi, upacara ini menandakan bahwa orang tua telah melaksanakan kewajibannya untuk menjadikan atau menandakan si anak telah siap menjadi manusia dewasa. Nah, karena upacara mesangi atau upacara potong gigi ini merupakan salah satu adat tradisi budaya di Indonesia, maka upacara ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk komunikasi ritual yang dimana cara penyampaian isi atau pesannya itu tuh tidak secara langsung. Nah, yang perlu kalian ingat di sini yaitu tujuan dari dilaksanakannya upacara ini yaitu untuk meminimalkan sifat negatif dari orang yang bersangkutan atau orang yang telah melaksanakan upacara ini. Akan tetapi, tidak berarti bahwa setelah upacara ini dilangsungkan, orang itu sifatnya akan berubah sepenuhnya menjadi baik. Semua itu kembali kepada pribadi masing-masing setiap orang. Apakah mempunyai dasar dan keinginan yang kuat
dalam merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun jika seseorang telah melaksanakan upacara ini, namun dia tidak memiliki niatan dalam merubah dirinya, tentu sifat-sifat atau kepribadian buruk yang telah ada sebelumnya pun tidak akan hilang begitu saja. Nah, maka di sini dapat dikatakan bahwa upacara tradisi pemotongan gigi ini hanyalah merupakan suatu bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat sekitar bahwa sang anak telah siap menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa dalam mengarungi kehidupan di masyarakat sekitarnya.